Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Allah mengharamkan minuman keras, presiden membolehkannya. Ikut haram apa ikut boleh? Rasulullah mengharamkan minuman keras, presiden membolehkannya. Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Rasulullah. Betul. Yakin? Siap ikut Allah? Siap ikut Rasulullah? Takbir. Wahai Sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram alladzi bi Bakkatal Mukarramah ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para muallim, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dengan sehat walafiat, amin, dan selalu istiqamah di jalan Allah, amin, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam istimewa saya sampaikan kepada keluarga besar sahibil walimah,
sahibil wasilah, yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka, wasilah daripada keikhlasan beliau di dalam rangka melaksanakan tasyakuran walimatul khitan putranya. Kita doakan semoga putranya yang namanya siapa? Sahril, menjadi putra yang soleh, amin. Putra yang membanggakan ibu bapaknya, amin. Putra yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, amin. Dan mudah-mudahan putranya ini dijadikan putra yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bapaknya dan ibunya, Bapak Nedin dan Ibu Nedin, yang telah mengorbankan segala hartanya, tenaganya, pemikirannya, dicurahkan seluruhnya untuk mensukseskan acara tasyakuran ini, dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak keturunannya menjadi keturunan kebanggaan Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri, terutama dan teristimewa Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Jaro, yang tadi telah memberikan sambutan yang sangat jelas dan lugas beserta tegas. Kita doakan semoga taufik hidayah Allah selalu mengiringinya, amin. Sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Dibanyakkan rezekinya, amin. Ditambah pula istrinya, amin. Kok tertawa sih? Ya saya cuma mendoakan, yang mengaminkan kan orang sini. Bu Lurah jangan ngambek sama saya ya. Semoga desa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santriin wa santriawati hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama dan teristimewa terhadap sahabat saudara saya seperjuangan daripada Front Persaudaraan Islam yang disingkat menjadi FPI, bukan Front Pembela Islam ya. Kalau Front Pembela Islam sudah dibubarkan, betul. Jadi FPI dibubarkan, miras dilegalkan, betul. Tapi menjadi Front Persaudaraan Islam, insya Allah dengan persaudaraan Islam ini miras akan diilegalkan kembali di Indonesia, amin. Terutama orang tua saya, pembimbing saya dulu waktu saya kecil, saya dibimbing oleh orang kampung sini. Dulu waktu saya belum dikhitan, pernah dibimbing oleh orang sini. Itu ada di sebelah kiri saya. Kalau di sini disebutnya Kang Haji Asep ya. Kalau kami menyebutnya Kang Haji Usman. Nah juga di sebelah kanan saya ada Kang Haji Omay, ada Mu'alim Dandin, ada Kang Oden, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya. Kita doakan semoga ilmunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan ilmunya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, amin. Dibanyakan santrinya, amin. Istrinya pun dibanyakan pula, amin. Ibu setuju tak? Untuk tenanawan itu setuju mangga ngantong ngambek ke abdinya. Jadi mah pesenan pang doakeun cenah gitu. Pang doakeun lain doa nambah istri lain. Doa sing tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya diundang untuk datang ke tempat ini mengisi dua acara. Pertama acara Rojaban Isra wal Mi'raj, kedua acara khitanan.
Kira-kira yang dibahas yang mana? Serakah ya orang dia. Kula geus serak, geus capek nyacan balik-balik ya, alabatan Bang Toyib. Titah saduana cenah Kang Haji Usman kumaha? Saduana. Kita coba bahas kedua-duanya. Setuju? Pertama, saya ingin membahas dari hikmah walimatul khitan. Alhamdulillah umat Islam di seantero penjuru dunia sadar, ikhlas menerima perintah Allah yang berbentuk khitan, yang mana khitan ini mulai dianjurkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh hambanya, diawali dari Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, yang mana perintahnya diabadikan di dalam Al-Quran dengan cerita wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati. Boleh dibaca wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atam mahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdudz zalimin. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan khitan, dan Rasulullah pun diperintahkan umatnya untuk melaksanakan khitan. Jangan salah paham. Ada yang beranggapan umat Islam sekarang diwajibkan khitan itu murni mengikuti Nabi Ibrahim. Bukan. Tapi memang diperintah oleh Allah supaya umat Rasulullah itu mengikuti sebagian syariat Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah khitan. Mana instruksi tersebut? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi umat Islam saat ini tidak murni mengikuti syariat Nabi Ibrahim, tapi mengikuti syariat Nabi Ibrahimnya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dicatat nih, karena ada paham yang menyimpangkan. Katanya Nabi Muhammad itu menaseh, mengganti syariat-syariat Nabi sebelumnya. Syariat Rasulullah mengganti syariat Nabi sebelumnya apabila syariat tersebut harus diganti. Tapi kalau harus diabadikan, dilanjutkan seperti khitan, cukur kumis, cabut bulu ketiak, itu lain tuturut muning cekurang Sunda mah. Tapi memang berdasarkan perintah dari Allah agar kita ikut syariat tersebut. Berarti kesimpulannya khitan adalah perintah dari Allah untuk kita semua. Betul? Makanya kita terima dengan senang hati. Saya di sini soal khitan tidak akan membahas hikmah daripada sisi kesehatan, karena itu sudah banyak dibahas oleh para mubalik, oleh para kiai, para ustadz, hikmah kesehatan dalam khitan. Yang saya ingin bahas di sini, yang saya ingin sampaikan di sini, wahai umat Islam, ternyata kalau hati kita ini menerima perintah Allah, ridho dengan perintah Allah, senang dengan instruksi Allah, sebesar apapun pengorbanan, sesakit apapun itu perasaan, tidak lagi diperdulikan, justru yang ada menjadi kebanggaan. Contoh, kula rek campur bahasa Banten, wios. Urang boga anak, keur ulin di sisi jalan, terus ku pamuda dikeureut cerina ku peso saeutik bente buntung, marah tuh. Marah tuh, sedih tuh ningali anak ceri, sedih. Tapi begitu Allah perintah, kudu dikhitan eta anak orang anu can dikhitan, bukannya sedih, bukannya marah, sanajan ngocek jerit eta anak orang
dipotong langsung kulitnya, bener tuh? Yang ada jadi kebanggaan. Darah ngocor, teriakan anak histeris, ibunya menangis karena tidak tega, campur bangga anaknya dikhitan, betul? Jutaan harta, jutaan uang dikeluarkan, bahkan yang menyakiti anak kita dikasih ongkos, bahkan dikasih buat jajan, betul? Kenapa? Karena ikhlas menerima perintah Allah. Yang perlu mengeluarkan uang pun tidak masalah, bahkan bukan mengeluarkan uang, nyawa sekaligus. Kalau memang itu perintah Allah, gak ada urusan, betul? Sholat teu kudu ngaluarkeun duit, teu kudu hajatan rek sholat, teu kudu berdarah-darah eta sholat, teu lila deh eta sholat, teu kudu kociak jerit deh eta sholat. Loba teu nu teu ngalaksanakeun, loba teu. Kenapa? Karena menerima perintah sholat itu dengan setengah hati, merasa jadi beban, merasa jadi berat, betul? Tapi kalau full hati kita menerima perintah Allah, jangan pun darah yang harus dikeluarkan, nyawa sekalipun kita siap untuk mengorbankannya demi perintah Allah, betul? Nah, ini iktibar buat kita, saudaraku. Ini perlu dipikirkan, perlu direnungi. Betapa bangganya hati kita melihat anak kita menangis karena dikhitan, betul? Tuh kumaha bangga namun juna calangat nyeri eta anak dijejelan ku bakakak semut. Ayat anu gitu. Geus kitu diaur-aur beas deui make duit. Saking bangga, bahagia, gembira anaknya menangis karena dikhitan, betul? Padahal lamun krema ulah kun dipotong, ditotek besina keluar getih, cerik etak anak urang, dikadek nu nyerikeun age, bener teh? Nah dikadek. Masya Allah. Nah ini perintah kita. Nah ini umat Islam akhir zaman, kadang-kadang yang ini diterima dengan senang hati, walaupun penuh dengan pengorbanan. Tapi yang ini setengah-setengah, bahkan tidak diterima perintah Allah. Padahal bentuk instruksinya sama, bentuk perintahnya sama. Tapi nu ieu mah diterima, nu ieu mah teu diterima. Aya nu narima setengah-setengah. Contohan ulah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ayfur ridho, difardukan atas kalian puasa penuh siang hari di sebuah bulan Ramadan. Saking gembiranya menerima perintah ieu, Ramadan can naon-naon beas geus dikumpul-kumpul. Lebaran ge jauh keneh puasana ge encan geus mareuli baju ka pasar. Bener teh? Korma geus diayakeun, tek-tek bengek sudah disiapkan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan di kampung-kampung diadakan pesta acara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Betul? Kutiba alaikumus syiyam, diterima dengan senang hati. Tapi begitu ayat lain diturunkan bentuknya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hei orang beriman, dipardukan atas kalian, diwajibkan atas kalian, apabila orang kafir menyerang umat Islam, wajib angkat senjata lawan itu orang kafir. Begitu ngadenge ayat eta papuih neangan jalan jeung nyumput. Bener teh? Langsung kiai-kiai ngadalilan, geus urang mah ulah ilueun. Mending magahan ngaji, maraban anak pamajikan usaha eta ge sarua bae jihad. Aya teh kitu. Aya teh cacahan model kitu. Itu. Begitu orang kafir datang ke tengah-tengah kita mau merusak ekonomi kita, bukannya dilawan itu orang kafir, justru malah dibela dan dibantu itu orang kafir. Contohnya mana? Bang Emok, ayo tuh Bang Emok. Bang Emok, ayo tuh Bang Emok. Dibantu Bang Emok. Raku di Jampang aya Bang Emok.
Atau ibu-ibu beres ngaji ditah ulah ngadaharan riba ku kiai, muhun Pak Ustad, muhun mualim. Keluar beti majlis ngariung deui bae, ngariung Bang Emo. Bener gak? Ai riba sistem Islam apa sistem kafir? Terus eta datang ka dieu dilebokna ku Islam tak ku kafir. Dibelaan aku Islam tak ku kafir. Ai ngaku pang Islamna. Nauzubillahi min. Makanya terima perintah Allah dengan senang hati, apapun bentuknya. Wah, iya mah Allah kejamannya orang sina perang, lain kejam. Anu mantak Allah nitahan orang supaya ngalawan, kenal lamun teu dilawan sia beak sakabehna. Tapi lamun ngalawan, keur paehna ge asup surga. Tapi lamun ngabelaan, ulamun hirupna modar lagi jahanam bagianana. Bentuknya sama, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qital, tapi penerimaan beda. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman dan Islam oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Apalagi kehidupan kita di akhir zaman penuh dengan rintangan dan tantangan. Nih kepada Sohibul Bait, tugas orang tua bukan hanya sebatas kita, tapi setelah kita dalam memberikan pendidikan dan pendidikan kepada anak kita. Didik anak kita dengan pendidikan agama sebelum dididik dengan urusan dunia, sebelum dididik dengan urusan dunia, didik dulu anak kita dengan pendidikan agama. Kenapa? Di akhir zaman kalau tidak kuat mentalnya, tidak kuat imannya, bisa-bisa ada keturunan kita menjual keimanannya, saudaraku. Makanya tugas utama anak kita dididik dengan pendidikan agama. Kalau sudah kuat agamanya, silahkan didik dengan pendidikan dunia. Untuk apa? Untuk mengarungi kehidupan dunia. Rek jadi lurah, silahkan, geus kuat agamana. Rek jadi polisi, rek jadi DPR, rek jadi presiden, hoptain. Karena kuat agama. Ieu mah jaga agama ge teu kuat teu naon. Bahkan pemikiran tenaon hayang jadi DPR. Begitu jadi DPR pemikiran agama polongot, goblok deh, tolol deh, tukang mabok nyalon DPR didukung ku kiai. Begitu jadi DPR ngamenangkeun minuman keras, polongot deh. Tukang maling nyalon jadi DPR didukung ku kiai, ku pedah dibere duit jeung semen. Begitu menang jadi DPR nyen aturan silahkan korupsi. Na'udzubillahi min. Ayo umat Islam, wahai para pemuda dan pemudi, perkuat agama kalian. Setelah agama kalian kuat, terserah karir dunia kalian mau jadi apa. S1, S2, S3, S bonbon, S toger leboh teuing. Nu penting kuatkan agama. Jadi lurah kuat agamanya, mantap. Contohnya lurah di dia aya pangadian, lurah Batu mah lalumpatan jasieun aya polisi. Aya lurah di dia mah panghareupan bener teh. Nansona lain tesianan, tapi karena iman anu kuat, betul? Seperti itu. Kalau umat Islam sudah kuat imannya, ayo silahkan jadi DPR, silahkan jadi menteri, silahkan jadi polisi, jadi TNI, silahkan. Tak kudu jadi kiai KB. Jeripu jadi kiai KB mungkin bolan undang rajaban. Paham? Apalagi hidup di zaman saat ini. Umat Islam bukan hanya kalangan awam, kalangan alim, kalangan kiai, kalangan ulama. Banyak yang tumbang di tengah jalan, banyak yang tidak kuat dengan godaan dunia di akhir zaman, saudaraku. Emang mudah memperjuangkan agama? Berat, saudaraku. Dicontohkan oleh Rasulullah dulu 15 abad yang lalu. Kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah? Dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha karena begitu pedihnya perjuangan Islam, begitu beratnya perjuangan Islam. Di saat itu para penguasa tidak suka dengan kebenaran, di saat itu masyarakat sukanya dengan kebatilan, tidak mengenal Allah, sampai batu dianggap Tuhan, kayu dianggap Tuhan, membunuh anak hidup dianggap jagoan, saudara. Saking jahiliyahnya saat itu, tampil seorang hamba yang mulia Muhammad Al-Mustafa
diutus oleh Allah mengingatkan umatnya, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai umat manusia, Tuhanmu bukan batu, Tuhanmu bukan kayu, Tuhanmu bukan jabatan, Tuhanmu bukan ketenaran, tapi Tuhanmu adalah la ilaha illallah. Dijelaskan kepada umat yang benar mana, yang salah mana, lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan. Diajak oleh Rasulullah saat itu di tengah-tengah jahiliyah. Apa yang terjadi saudaraku? Bukannya disambut dengan gembira Rasulullah, justru yang terjadi malah dianiaya saudaraku. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Rasulullah mengajak masyarakat, mengajak para pejabat, mengajak para penggede untuk kembali ke jalan Allah. Tapi yang terjadi liusbituka, justru Rasulullah dianggap pemecah belah bangsa, dianggap perusak budaya, dianggap provokator, bahkan dijadikan teroris saudaraku. Makanya jangan aneh, di akhir zaman kalau ada ulama, kalau ada kiai, kalau ada ustadz, kalau ada habaib membawa risalah Allah, membawa hukum Allah, yang benar ditegakkan, yang salah harus dihanguskan, yang benar diperjuangkan, yang salah harus ditumbangkan. Apabila ada ulama semacam itu, bukannya didukung, bukannya disambut, justru malah dijebloskan ke dalam penjara. Betul. Rasulullah pun dulu begitu saudaraku. Makanya jangan aneh kalau saat ini tiba-tiba ada pemuda ditembak mati di tengah jalan, dianggap perampok, padahal bukan, karena mengawal seorang ulama, karena cinta terhadap keturunan Nabi yang dibenci oleh penguasa yang zalim, akhirnya dibantai di tengah jalan. Betul. Bukan karena mereka salah, memang resiko di dalam membela agama Allah seperti itu saudara. Ayak tuluka, bukan hanya diterorisasi, bukan hanya dikriminalisasi, justru malah mau dibunuh saudaraku. Makanya di akhir zaman akan banyak pembunuhan para habaib, pembunuhan para ulama saudaraku. Jangan kaget kalau besok-besok mendengar ulama dibunuh, atau mungkin saya pulang dari sini dibunuh. Jangan kaget. Kenapa saudaraku? Memang zamannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membela kebenaran akan dibully, yang membela kesesatan akan dibela saudaraku. Itu kehidupan di akhir zaman. Au yukhrijuka, bahkan diusir saudaraku. Rasulullah begitu menderita, sahabatnya begitu menderita, dikudeta, diboikot di mana-mana. Umat Islam, Rasulullah beserta sahabat tidak boleh jual beli dengan tetangga, dilarang tetangganya mensuplai makanan, sampai sahabat kelaparan, krisis ekonomi melanda, bahkan sampai perempuan-perempuannya pun ada yang didolimi sampai mati saudara. Rasulullah begitu menderita, ujian menyampaikan hukum Allah. Tiba-tiba Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta saudaraku. Istri yang selama ini membela, hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah, sampai habis ludes kekayaan Sayyidatuna Khadijah untuk membela agama Allah saudaraku. Sampai bayangkan sebelum wafat Siti Khadijah berwasiat kepada Rasul, wahai Rasulullah tercinta, suamiku tersayang, semua hartaku sudah kuberikan kepada Allah, tidak ada yang tersisa. Apabila saya nanti sudah meninggal, tulang saya bisa dijual untuk berjuang agama Allah. Silahkan jual tulang saya, jadikan uang untuk membela agama Allah. Ayo pamajikan orang kumaha, ulah harap-harap teuing, geus kama eueuh menulungan, sing eling ke anak pamajikan, gitu teh. Gitu dah. Nah, misalnya ayah pamuda, ayah kiai, orang Jampang, ilu demo ke Jakarta, demo ecreg, Al-Quran dihina ku jalma kafir, teu narima, kan marah benar. Terus ilu demo, dicekelan ku pamajikan. Ulah iluan urang mah meningki bae geus tenang hirup ku mahrifah loh Cinawi. Ulah iluan ka Jakarta ka keyebetan, jeung naeun manfaatna, duit beak, awak hideung popoean. Pamajikan hayang dahar ge anak hayang jajan ge teu kabere. Mending geus cicing bae di imah kumaha mah ulah diilueun.
dipenjarakeun. Geus di penjara mah moal anu nulungan. Aya teu ngomong gitu. Aya teu cacahan gitu. Innalladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini di akhir zaman, saudaraku. Betul? Makanya jangan aneh. Kalau ada habaib, kalau ada ulama, kalau ada kiai, kalau ada pemuda bergabung bersatu membela agama, menyampaikan hukum Allah, dipenjara, dibunuh dan diusir dari negerinya. Betul? Jangan kenapa Rasulullah pun mengalami dulu. Ditinggalkan istri tercinta, ditinggalkan paman tercinta, menderitanya sampai puncak, saudaraku. Ekonomi dirampas oleh musuh, sahabat-sahabat disiksa oleh musuh Islam. Rasulullah pun dilempari pakai kotoran, bahkan mau dibunuh, saudaraku. Ditinggal di tengah penderitaan seperti itu, ditinggalkan istri tercinta, ditinggalkan paman pembela. Akhirnya Allah tidak membiarkan Rasulullah dalam nestapa. Allah tidak membiarkan Rasulullah dalam derita. Akhirnya langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga raih ke Rabb Sidratil Muntaha, yang diabadikan dalam surat Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, yang kita kenal dengan Rajab. Nah kita nggak sakit itu bae, ada bagian kan Rajaban. Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci dat Allah yang memberangkatkan hambanya yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, diberangkatkan dari tempat yang sangat mulia minal Masjidil Haram hingga sampai ke tempat yang sangat mulia ilal Masjidil Aqsa. Untuk apa Rasulullah dipanggil oleh Allah? Untuk apa Rasulullah dihadapkan kepada Allah? Linuriyahu min ayatina, agar Rasulullah ini melihat, menyaksikan bagaimana tanda-tanda hebat dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah perlihatkan? Kalau kita runut dari sebagian hikmah sejarahnya, saat itu Rasulullah sedang menderita, saudara. Rasulullah sedang berduka, Rasulullah sedang bersedih, dipanggil oleh Allah supaya tidak menderita lagi, supaya tidak sedih lagi. Contoh pemuda gering sapok poena, tiba-tiba ditoong ku kabogoh ngorejat ente. Ibu-ibu capek di kebun, capek di sawah, capek ngasuh anak. Kurang apa penderitaan ibu-ibu? Betul. Begitu datang ka imah cek salak, ya pamajikan aing ku gelis-gelis teuing, dicium keningna, leungit kacape bu, bener dah. Leungit kacape. Tapi sanajan unggal poe bagaikan permaisuri, jajan terus dicukupi, baju bagus, leungeun kararoneng. Dicet beko kararoneng, keur santai teu capek eta ibu-ibu, tapi ngadenge ti tatangga salakina kawin deui ngalenggrek moal. Harita keneh capena alamatan ngagaduh di sawah, bener teu? Seperti itu. Saat Rasulullah sedang dalam nestapa, sedang dalam duka, dihadapkan kepada Allah, hilang sirna kesusahan yang terjadi selama ini, saudara. Menyaksikan bagaimana hebatnya Allah, menyaksikan bagaimana kuasanya Allah, menyaksikan bagaimana dijayanya Allah. Linuriyahu min ayatina. Jelas? Mari kita kaji lapat per lapat, saudaraku. Subhanalladzi maha suci dat Allah. Suci dari apa? Suci tina naon ya Allah teh? Jangan punya anggapan sucinya Allah seperti sucinya kita. Kalau kita suci, ditanya mas-mas ataupun bu, teh, kakak, tos suci can, berarti apakah suci dari najis? Betul?
Suci dari hadas kecil, betul? Suci dari hadas besar. Nah Allah maha suci berarti Allah mah teka tempelan najis. Lain gitu maksudnya lain. Maksud Allah maha suci adalah segala apapun sifat dan bentuk yang ada di makhluk itu tidak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disucikan, dibersihkan dari segala sifat-sifat makhlukot. Makhluk aya di luhur, Allah mah tadi luhur. Makhluk aya di handap, Allah mah tadi handap. Makhluk aya di tengah-tengah, Allah mah tadi tengah-tengah. Makhluk mah aya bentukan, Allah mah tengah bentuk. Makhluk mah aya nu herang, Allah mah teu herang. Makhluk aya nu hidung, Allah teu hidung. Munazzahun an dzalik, Allah disucikan dari segala sifat makhluk. Aya urang jampang gegedeun biasa di lemur baik lengkap kota, balik di kota kumpul jeung babaturan, diajak masak-masak di Minajaya. Cek babaturan, bro kita masak yuk besok di Minajaya. Ya terserah yang di atas. Kuhula eta nyebutkeun insyaallah. Kuhula nyebutkeun kumaha Allah. Menigagah nunjuk kumaha ya bagaimana yang di atas. Aduh cek tangga kaset, aik itu Allah toke, aik itu Allah cacak. Apa susahnya sih menyebut insya Allah? Apakah Kifaru salah mengatakan terserah yang di atas? Bisa disebut salah, bisa disebut benar. Kenapa itu kalimat mutasyabih? Kalau meyakini Allah ada di atas, oh kufur, bahaya itu. Tapi kalau yang dimaksud Allah di atas segala kekuasaannya, itu baru benar. Hati-hati dalam berbicara. Ulah gede bulu teuing, urang mati lemur geus bela gaya-gaya lemur. Geus di kota mah atuh teh ke di kota ngan balik ka Jampang mah atuh gaya Jampang bae. Kumaha jadi teu isuk insyaallah. Kitu bae geus. Ulah kudu lelegeun ya terserah yang di atas. Lalai na jambu meureunnya. Maha suci dan Allah dari segala sifat yang ada di makhluk. Dari segala sesuatu yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Makhluk punya anak, Allah mah teu boga anak. Makhluk boga pamajikan, Allah mah teu boga pamajikan. Jeung teu pantes sebutna mah teu boga pamajikan, ge janu teu boga pamajikan mah makhluk. Allah nu nyieun boga pamajikan, Allah nu nyieun teu boga pamajikan. Allah nu nyieun anak, Allah nu nyieun teu anak, teu anaga. Segala pemikiran dan pemahaman yang mana dalam pemikiran tersebut terbersit sifat-sifat makhluk ada di Allah, hilangkan itu pemikiran, hilangkan itu pemahaman. Jadi maha suci Allah, suci dari segala hal yang tidak pantas, dari segala apapun yang ada di makhluk. Asra bi abdi, maha suci dan Allah yang memberangkatkan hambanya yang mulia. Perlu ditekankan, makhluk Allah itu banyak dan yang mulia pun banyak, tapi rajanya makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah. Yakin kan? Rasulullah itu makhluk, tapi makhluk yang paling mulia. Kenapa saya ini sampaikan di sini? Karena ayeuna aya jalma nu gegedeun, gede hulu, ngarasa selepel dengan Rasulullah, merasa sederajat dengan Rasulullah. Rasulullah kulitan, aing kulitan. Rasulullah buukan, aing ge buukan. Rasulullah dahar, aing ge dahar. Naon bedana aing jeung Rasulullah? Bedana ai dia mah teu wawuh ka Allah, ai Rasulullah mah diwawuhan ku Allah. Jadi ada sampai-sampai itu ustaz, sampai-sampai itu orang merasakan, punya imajinasi, punya khayalan Rasulullah waktu kecilnya sama dengan dia. Sampai dikatakan Rasulullah rembes, rembes teh tukang lehoan. Mungkin eta ustad keletikna tukang ngololeho. Aduh disusutna gitu bener dikieukeun teh ngerak na pipi eta ustad. Ewa aing mah eta jelema. Sampai berani mengatakan Rasulullah rembes. Rasulullah eta tukang cileuhan, Rasulullah eta tukang rembes, Rasulullah eta tukang congean. Nu congean jeung cileuhan mah tangkulak eta ustad bener. Sampai dia berani, kalau saja di Arab Saudi itu ada pohon jambu,
mungkin Nabi Muhammad dulu nyolong jambu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berani mengatakan mungkin. Rasulullah bukan mungkin, mustahil Rasulullah maling, betul? Kenapa? Setelah dijadikan Nabi dan Rasul, Rasulullah memiliki mukjizat. Sebelum dijadikan Nabi dan Rasul, Rasulullah memiliki irhas, betul? Sia masa payung ge waktu hujan masih kena katirisan kene, Rasulullah mah di payungan lagi kumiga congi. Sampai berani menghina Rasulullah. Tapi kan Rasulullah juga sama dengan sama manusia banget. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukat hajar. Betul, Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia yang paling mulia, dibersihkan daripada sifat-sifat yang tidak pantas terhadap manusia yang mulia, saudaraku. Sampai berani mengatakan mungkin Rasulullah maling. Na'udzubillahi min, menghina tidak kepada Rasulullah, pelecehan tidak terhadap Rasulullah, pelecehan, saudaraku. Jangan sampai seperti itu. Jangan pun kepada Rasulullah. Orang boga guru tewani, nada guru aing mah baheulana eta lamun ngisi ge tara ngisak daek mah gitu. Wanita gitu. Moal wani ngagogoreng ka guru, betul? Padahal can puguh guruna bener. Tapi kepada Rasulullah dia berani menghina. Hai umat Islam sabutannya, marah tidak kalau Rasulullah dihina? Marah tidak kalau Rasulullah dihina? Oleh karena siap tidak bela Rasulullah? Betul. Takbir. Bi'abdi. Kenapa di sini Allah memilih kalimat bi'abdi? Padahal bisa saja Allah memilih kalimat binabiyhi. Subhanalladzi asra binabiyhi, ataupun subhanalladzi asra bi rasulihi, ataupun subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa Allah menggunakan kalimat itu. Tapi kenapa kalimat Nabi tidak dipilih oleh Allah? Kenapa kalimat Rasul tidak dipilih oleh Allah? Kenapa kalimat Muhammad tidak dipilih oleh Allah? Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, saudaraku. Supaya umat Rasulullah ini tidak tersesat. Supaya kita ini tidak tersesat dalam mencintai Rasulullah, dalam beranggapan terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena sudah ada beberapa contoh. Dulu Nabi Isa dicintai oleh umatnya, Nabi Isa disayangi oleh umatnya. Namun saking cinta dan sayangnya, umatnya tersesat dari jalan Nabi Isa. Sampai punya anggapan Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah. Sampai punya anggapan Nabi Isa disebut reinkarnasi dari Allah. Sampai punya anggapan Nabi Allah Isa alaihissalam sederajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad tidak diperlakukan seperti itu. Diistimewakan oleh Allah. Tidak boleh ada umat Nabi Muhammad yang menganggap Nabi Muhammad anak Allah, apalagi menganggap Nabi Muhammad sebagai Allah. Betul. Sehingga ditegaskan oleh Allah, bi'abdi, sehebat apapun Rasulullah, segagah apapun Rasulullah, seistimewa apapun Rasulullah, walaupun kita wajib cinta dengan total, tapi ingat, jangan sampai melebihi batas punya anggapan Rasulullah lebih dari sekedar hamba, saudara. Betul? Jadi Rasulullah adalah hamba Allah. Jangan sampai saking cintanya kepada Rasulullah, Rasul itu adalah jelmaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah belum pernah kita mendengar ada umat Islam yang punya anggapan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Betul? Nabi Muhammad adalah Allah. Betul? Kenapa? Bi'abdi. Inilah salah satu bentuk kasih sayang diistimewakannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu harus total. Tidak boleh komentar. Tidak boleh ada komentar-komentar. Kenapa saya sampaikan tidak boleh ada komentar? Karena ada beberapa kiai di Jampang. Beberapa kiai, mudah-mudahan dipaparingan taubat. Amin. Rasulullah pernah mengatakan satu hadis, tapi itu kiai tidak suka dengan hadis itu. Itu hadis berlaku di zaman Rasulullah. Sekarang sudah modern, tidak berlaku lagi itu hadis. Jadi hadis Rasulullah dianggap kadaluarsa. Hadis Rasulullah dianggap dianggap sampah, betul. Lamun aya kiai model gitu eta, kiai apa kuya? Kiai apa kuya? Mun teh mah ku batur sebutna abu ya eta teh nu kitu abu ya apa buaya? Abu ya apa buaya? Tuturkeun apa tinggalkeun?
Tinggal kenapa tuturkan, biarkan atau lawan. Hadis Nabi tidak pernah kadaluarsa, saudaraku. Hadis Nabi selalu berlaku di sepanjang zaman sampai bumi ini dihancurkan oleh Allah. Betul? Sehingga apabila umat Islam meninggalkan hadis Nabi, justru itu salah satu sabab bencana kiamat akan segera terjadi. Bi'abdi, itulah salah satu rahasianya kenapa Allah memilih kalimat bi'abdi, seorang hamba, karena di kalimat inilah bentuk kasih sayang Allah spesial untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya baca. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Terus 2 jam nih. Tereh jam hiji. Lanjut. Bisa di orang Jampang gara ragah daraikan karena ngaos nanya. Padahal aku lagi lelah gitu. Yakin lanjut. Subhanallah. Cek tadi kita harus cinta total kepada Rasulullah, betul. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, suka ataupun tidak, paham ataupun belum, terima dengan senang hati. Itu bentuk kecintaan kita total kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu mutlak benarnya, tidak perlu diragukan lagi. Sehingga siapapun dia, mau dia abuya, mau dia ulama, mau dia presiden, kalau bertentangan dengan Rasulullah, tinggalkan, ikuti Rasulullah, saudara itu. Apapun yang disampaikan Rasulullah wajib diterima dengan senang hati. Wajib. Kalau memang itu sifatnya instruksi, laksanakan. Sifatnya larangan, ya harus ditinggalkan. Apa saja perintah Rasulullah, apa saja si larangan Rasulullah, kalau dijelaskan secara detail ini tidak cukup waktu. 62 tahun kita ngaji, 64 tahun, 100 tahun pun gak bakalan cukup kita sampaikan. Namun saya ingin menyampaikan Rasulullah dulu pernah bercerita kehidupan umat Islam di akhir zaman. Boleh tidak? Tapi terus terang perih hilang disampaikan. Sampaikan ulah. Yakin? Mual ngambak, mual marah, mual ambekan. Baik, saya ingin sampaikan bukti nubuat Rasulullah. Ini hadis 15 abad yang lalu disampaikan oleh Rasulullah. Tercatat dalam kitab Bukhari.
wa bisanadil mutasilil imamil hafidhi abi abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari annahu qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghazal qala haddatsani Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari seorang guru namanya Imam Sa'id bin Abi Maryam. Imam Sa'id bin Abi Maryam mendapatkan hadis ini dari gurunya yaitu Imam Abu Ghassan. Imam Abu Ghassan mendapatkan ini hadis dari gurunya yaitu Imam Zaid bin Aslam. Imam Zaid bin Aslam mendapatkan ini hadis dari gurunya dan Imam Atha bin Yasar. Imam Atha bin Yasar dapat ini hadis dari gurunya Imam Sa'id Al-Khudri. Imam Sa'id Al-Khudri mendengarkan Rasulullah dulu pernah berbicara, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku ju'ra dhabbin la salaktumuh. Qulna wa fi riwayatin qalu ya Rasulullah al yahudu aw al yahuda wan nasara qala faman. Kartitos jan bu kartijan jan la tattabi'unna sunana man qablakum. Hai umat Islam, nanti kalian akan menyaksikan di akhir zaman banyak umat Islam dari kalangan pejabat ke, dari kalangan aparat ke, dari kalangan ulama ke, dari kalangan kiai ke, dari kalangan masyarakat biasa ke, sunana man qablakum. Kalian di akhir zaman nanti akan meninggalkan syariat Allah, akan meninggalkan syariat Islam, tidak suka dengan aturan Allah, tidak suka dengan aturan Rasulullah. Justru kalian akan ikut jalan-jalan yang sudah ditempuh orang-orang sebelum kalian. Sahabat nanya, wahai Rasul, apakah yang engkau maksud orang-orang sebelum kami itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi lamun lain tangkurak mereka berdua. Di sini Rasulullah menyampaikan, hai umat Islam, kalau kita gali daripada hadis umum ini, bahasa latat tabiunna, kalian semua. Sedangkan umat Islam ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kiai, betul? Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi masyarakat, betul? Nanti kalian di akhir zaman akan menyaksikan banyak sekali para pejabat yang ingin berpaling dari aturan Allah, berpaling dari aturan Rasulullah, tidak suka dengan aturan Allah dan Rasulnya, bahkan mau menentang aturan Allah dan Rasulnya demi mengikuti aturan-aturan orang Yahudi dan non-Kristen, saudara. Nanti kalian akan menyaksikan di akhir zaman banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai yang sorbannya besar, jubahnya amai-amayan. Jangan nagen tebe kalewatan bujal nama. Tapi perilaku mereka, kelakuan mereka tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan aturan Rasulullah. Justru mereka benci dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mereka lebih senang dengan aturan Yahudi dan Nasrani. Nanti kalian semua di akhir zaman, hai umat Islam, akan menyaksikan masyarakat Islam berbondong-bondong menjauhi syariat Islam, menjauhi aturan Allah, bahkan menentang aturan Islam, menentang aturan Allah. Mereka berbondong-bondong ikut aturan-aturan Yahudi dan Nasrani. Boleh dibuktikan? Allah mengharamkan minuman keras, tidak? Rasulullah mengharamkan minuman keras, tidak? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan.
kullu khamrin muskir wa kullu khamrin muskir wa kullu khamrin haram yuntiju ba'dul khamri haram. Allah mengharamkan minuman keras, Rasulullah mengharamkan minuman keras. Para pejabat di Indonesia mayoritas umat Islam, presidennya umat Islam, tapi berani mendatangi membuat keputusan boleh minuman keras diminum, ditenggak, dijual bebas sebebas-bebasnya. Saya mau tanya, mau ikut Allah apa mau ikut presiden? Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Allah mengharamkan minuman keras, presiden membolehkannya. Ikut haram apa ikut boleh? Rasulullah mengharamkan minuman keras, presiden membolehkannya. Ikut Rasulullah apa ikut presiden? Rasulullah. Betul. Yakin? Siap ikut Allah? Siap ikut Rasulullah? Takbir. Wahai Bapak Presiden, jangan sombong. Jangan baru saja dikasih secuil jabatan kau sombong menentang Allah dan Rasulullah. Wahai Bapak Menteri, kau jangan sombong. Baru saja kau diberi sedikit kekuasaan oleh Allah menjadi seorang menteri di satu negara, kau berani menentang Allah dan Rasulullah. Wahai para DPR, kau jangan sombong. Baru saja kau sedikit dikasih jabatan oleh Allah, kau sampai berani melawan Allah dan Rasulullah. Tubu ilallah, bertobatlah semuanya kepada Allah. Wahai ulama, wahai kiai, walaupun presiden dukunganmu, menteri dukunganmu, DPR dukunganmu itu membolehkan apa yang dilarang oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Lawan mereka, jangan diam seribu bahasa. Jangan kau takut karena jabatan menterinya, jangan kau takut karena jabatan presidennya, jangan kau takut karena kekuasaannya. Takutlah kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kekuasaan presiden dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Bahkan kekuasaan presiden pun itu pemberian dari Allah. Kekuasaan parlemen pun itu pemberian dari Allah. Jabatan menteri pun itu pemberian dari Allah. Hai ulama, hai kiai, ingatkan para presiden, ingatkan presiden, para menteri, para aparat, para pejabat, jangan sombong menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saat ini kita sedih betapa banyaknya ulama yang meninggalkan kita, betul. Yang ada banyak yang dipenjara, betul. Lebih banyak bungkam karena disuap oleh negara, betul. Betapa sedihnya kita umat Islam mayoritas di Indonesia. Tiba-tiba bagaikan geledek di siang hari, kita mendengar pemimpin negara Republik Indonesia menandatangani dengan keputusan minuman keras boleh dijual sampai tingkat kaki 5 di Indonesia, saudara. Bahkan diajak berinvestasi. Kalau saja bisa orang sini mengumpulkan duit bikin pabrik minuman keras, ayo rame-rame. Saya mau tanya, aturan semacam itu biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Rasul sudah menjelaskan innamal khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah biang kerok kekacauan. Minuman keras adalah biang kerok kehancuran. Dilarang saja minuman keras, diilegalkan saja minuman keras. Banyak umat Islam yang terjerumus dengan minuman keras, betul? Apalagi kalau dibebaskan. Dan hati-hati saya ingatkan kepada ulama dan kiai, jangan takut dengan ancaman, saudaraku. Kenapa? Karena saat ini bisa saja apabila ada kiai, apabila ada ustadz menyampaikan kepada masyarakat seperti saya saat ini, dilaporkan masuk dalam penjara. Apabila ada kiai menyuruhkan, hai masyarakat, tinggalkan minuman keras. Minuman keras itu haram, minuman keras itu dilarang oleh Allah. Jangan pun mengkonsumsinya, membelinya pun tidak boleh. Maka itu kiai bisa dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena minuman keras sudah dibebaskan di Indonesia. Padahal kita tahu betapa jahatnya minuman keras, kejahatan-kejahatan yang mustahil dilakukan oleh orang biasa, tapi tidak mustahil, bahkan jadi biasa kalau dilakukan oleh pemabuk, betul. Saya ingin cerita, saudaraku, bentuk kejahatan
Ini ingin cerita supaya dijauhi, bukan cerita untuk diikuti. 2014-2015 yang lalu, di Provinsi Banten, di satu kota, di satu kabupaten, pernah terjadi tindakan yang sangat di luar nalar manusia yang sehat. Ada seorang anak lagi mabuk, pulang ke rumahnya, melihat ibunya sendirian diperkosa. Itu ibu kandung sendiri dalam keadaan mabuk. Bahkan di Jawa Tengah ada seorang ibu yang hamil 7 bulan, ditinggalkan oleh suaminya, namun dia sudah punya anak pertama yang kelas SMP. Begitu meninggal suaminya, anaknya dalam kandungan usia 7 bulan, banyak tetangga yang ngasih sumbangan, prihatin betul. Anak yang sudah dewasa, sudah kelas SMP, melihat ibunya banyak uang, minta kepada si ibu untuk dibelikan motor. Itu uang, saudara. Si ibu dengan lemah lembut berbicara kepada anak, nah, bukan ibu enggak mau membelikan motor untukmu, tapi kamu tahu ayahmu sudah meninggal. Kita orang miskin, ibu sedang mengandung. Kalau normal ibu melahirkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak normal harus ke rumah sakit. Dari mana biayanya? Si anak tidak terima. Akhirnya marah itu si anak, banting pintu, gabung dengan teman-temannya lewat satu persawahan. Begitu lewat, ada teman-temannya sedang pesta minuman keras yang namanya ciu, saudara. Itu si anak bergabung, langsung nenggak ciu. Setelah habis pulang ke rumah masing-masing. Begitu si anak pulang, ibunya baru keluar dari kamar mandi, diperkosa saat itu, saudara. Apa beres setelah diperkosa? Tidak. Dia berangkat ke dapur, pergi ke dapur, diambil pisau, dibeset itu perut ibunya, diambil cabang bayinya. Lamun bahasa Banten makia, gara-gara dia aing terjadi beli motor. Bayangkan ini, jahatnya minuman keras. Setelah itu ibunya dilempar ke kolong ranjang. 3 hari baru ketahuan oleh tetangga, tercium bau, dikira bangkai tikus. Begitu didobrak, ternyata bangkai seorang ibu yang mengenaskan dianiaya oleh anak tukang mabok, saudara. Bahkan pernah terjadi, saudaraku, seorang ustazah ditinggalkan pergi, meninggal oleh suaminya. Beberapa lama kemudian ada seorang laki-laki berbicara sopan, berpakaian islami, merayu, dan akhirnya menikahi itu ustazah. Setelah 3 bulan kemudian baru kebuka kedoknya, ternyata laki-laki tersebut germo. Itu si ustazah dijebloskan ke tempat prostitusi, saudara. Di Kabupaten Tangerang terjadi, saudaraku, di tahun 2013. Ada seorang mahasiswi pulang kuliah malam, turun dari angkot, diseret oleh 5 pemuda. Salah satu dari 5 pemuda baru kelas 6 SD, saudaraku. Setelah diseret, diperkosa rame-rame. Apa cukup menganiaya dan pemerkosaan? Tidak, ibu. Sambil mabok mereka ketawa, ketiwi, cekakak, cekikik, ambil pisau, ditusuk-tusuk. Kemaluan itu mahasiswi, saudaraku. Bayangkan, andaikan perempuan-perempuan tadi itu ibu kita, andaikan perempuan-perempuan tadi itu kakak kita, adik kita, saudara kita, sakit hati tidak, marah tidak, benci tidak, oleh karenanya minuman keras bahaya tidak. Biarkan atau lawan, siap lawan minuman keras, siap hadapi lawan minuman keras. Tiba-tiba pemimpin kita melegalkannya, saudara. Bahkan belum 1 hari dilegalkan dalam Kepresnya. Ada anak muda jualan bubur kacang, di video, diviralkan, ketawa-ketawa. Sekarang minuman keras dibolehkan. Ini bubur kacangnya mau dicampur pakai minuman keras yang putih, atau anggur merah, atau anggur dari luar negeri. Bayangkan, yang lebih menyakitkan lagi, saya mendapatkan kiriman videonya. Bagaimana anak muda beserta para pelacur menaruh minuman keras di dalam meja. Mereka berdoa dulu kepada Allah supaya minuman keras ini penuh dengan keberkahan.
supaya menenggak minuman keras ini menjadikan wasilah masuk surga. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Saya mau tanya, ini pelecehan bukan? Pelecehan bukan? Wahai umat Islam yang ada di Panjampangan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bapak kepala desa, sayangi masyarakatmu. Ulama dan kiai, sayangi umatmu. Jangan biarkan umat Islam terjerumus dengan minum-minuman keras. Sunana man qablakum. Ikut aturan-aturan orang-orang non-muslim yang cinta dengan kehancuran Islam. Jangan pernah biarkan. Ini aturan presiden, mau aturan presiden ke? Mau aturan DPR ke? Mau undang-undang ke? Gak ada urusan. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, pasti harus kita lawan. Betul? Bahkan minuman keras, saudaraku, bukan hanya bertentangan dengan hukum Allah, sudah memperkosa Pancasila. Pancasila sudah dihianati oleh para pejabat yang melegalkan minuman keras, saudaraku. Mana buktinya? Di dalam Pancasila tertera begitu jelas ketuhanan yang maha. Pancasila adalah dasar negara. Undang-undang yang dibuat oleh para DPR, para MPR harus sesuai dengan Pancasila. Betul? Artinya apa? Tidak boleh ada aturan di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila. Betul? Pancasila, sila pertama dan utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satupun agama di Indonesia yang membolehkan minum-minuman keras, saudaraku. Betul? Berarti apabila ada presiden, apabila ada DPR, apabila ada pejabat, apabila ada aparat, apabila ada kiai, apabila ada ustadz mendukung dan melegal dengan legalnya minuman keras, berarti mereka sudah mengkhianati Pancasila. Betul? Jelas? Sekali lagi saya mau tanya kepada ibu, Bu, minuman keras bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahkan pernah terjadi di kabupaten saya sendiri, saudaraku. Di Kabupaten Lebak, di tahun 2014 ada seorang laki-laki kerja di perkotaan di Jakarta. Lupa saya apa di Jakarta, apa di Tangerang. Namun pulang ke kampung sebelum lebaran percis malaman takbir. Begitu datang ke kampung, teman-temannya pada datang, betul? Mereka pesta minum-minuman keras. Setelah puas pesta minuman keras, dibuka kamar istrinya, diajak teman-temannya untuk menggauli istrinya sendiri. Bu, daek boga salaki model gitu. Daek boga salaki model gitu. Daek boga tetangga model gitu. Daek boga babaturan model gitu. Kiai daek teu boga umat model gitu. Pak Jaro daek teu boga masyarakat model gitu. Oleh karenanya biarkan atau lawan minuman keras. Biarkan atau lawan minuman keras. Apabila besok-besok bahkan saya sudah mendapatkan kabar salah satu daerah di daerah Jampang sudah berani membuka di kaki lima, berjual terang-terangan menjual minuman keras. Biarkan atau lawan? Hai santri, hai ulama, hai masyarakat, hai aparat, bangkitlah, cintailah masyarakatmu, cintailah umatmu. Minuman keras adalah biang kerok kehancuran. Makanya jangan kaget kalau Indonesia tidak henti-henti dihantam bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bencana krisis ekonomi, krisis akhlak, krisis akidah, sampai saat ini yang sedang ramai menghantui kita semua, krisis kesehatan dengan menyebarnya pandemi corona. Betul? Kenapa corona itu terjadi? Corona terjadi akibat kokoro kabina-bina. Teu peduli halal jeung haram, teu peduli bertentangan ataupun tidak dengan aturan Allah dan Pancasila, tapi demi menumpuk kekayaan akhirnya dia labrak juga. Yang lebih sedih, ada seorang kiai katanya abuya, dia sampai mengatakan boleh-boleh saja menjual minuman keras untuk mengisi kas negara yang kosong. Kiai dibayar ku kami pamajikan kiai sapeting 1 juta, duitna asukeun kana kas negara. Setuju tuh? Setuju tuh? Begitu masyarakat bangkit, ada tempat minuman keras dihancurkan. Pemuda-pemuda mau sedang pesta minuman keras diobrak-abrik, dibubarkan. Yang lebih sedih ayah cumur kiai.
cek eta kiai man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu biadi. Bila mana kalian melihat kemungkaran maka angkatlah tanganmu berdoa kepada Allah. Doakeun lain sina diacak-acak. Sanajan diacak-acak oge teu meunang taufik hidayah mah mabok deui. Jadi lamun aya nu mabok antepkeun bae. Urang tahajud bae ngadoa ka Allah supaya meunang taufik hidayah eta nu ngaran mabok. Dipikir ku sepintas ieu kiai hebat bener-bener ieu cacahan kiai. Jawab ulah. Bener. Santri lamun boga guru sia model kitu perkosa pamajikanana. Perkosa pamajikanana, meujeuna keur ngeuneuh perkosa pamajikan kiai. Jol bae kiaina datang, seuri apa jamerut? Seuri apa marah? Lamun kiai seuri pamajikanna keur diperkosa cager tak kering eta kiai. Pasti marah. Begitu marah eta kiai amuk-amukan. Kumaha jaman cik urang, Pak Kiai ulah kudu marah-marahan. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biadi. Kalau kiai melihat kemungkaran jangan dipukul, tapi gerak ka dapur jeung kiai salat hajat doakeun abdi meunang taufik hidayah. Eta kiai ka dapur rek ngalawudu apa rek nyokot bedog. Ngalawudu apa rek nyokot bedog. Ai cacahan jiga nu heueuh. Aya teh eta cumur kiai nu model kitu. Aya teh nu kitu. Dicampang deui cenah kulang ada aya nu kitu. Masya Allah. Pak Lurah sing karunya ka masyarakat. Kiai sing nyaah ka umat. Pak Presiden sing nyaah ka anak bangsa. Pak DPR sing karunya ka anak bangsa. Jangan kau jadikan bangsa ini luluh lantak karena perbuatan maksiat. Kita sudah diterpa berbagai musibah. Ekonomi kita pailit, betul. Akidah kita merosot. Akhlak kita berantakan. Kesehatan kita sedang terancam. Sebagai orang beriman kita tahu apa penyebabnya, saudara. Penyebabnya dalam surat Toha Allah sudah mengingatkan. Di ayat-ayat lainnya pun Allah mengingatkan. Salah satunya adalah wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kalau orang-orang Islam, kalau penduduk satu negeri berpaling dari aturan Allah, yang Allah haramkan dia halalkan, yang Allah halalkan dia haramkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Demi Allah, negeri tersebut akan selalu ditimpa dengan krisis dan krisis, kesusahan dan kesusahan, kesulitan dan kesulitan, ekonomi sulit, hukum sulit, keadilan sulit, kesehatan pun sulit. Ainu gering tadi ubaran, ainu cager dipaksa diubaran. Ayo tadi gitu. Vaksin di mana-mana, ainu calalager tadi ubar, ainu garering tadi ubaran. Masyarakat ka rumah sakit ge teu mampu, teu dibantu ku pamarentah. Ainu cager jag-jag waring kas kuat diancam dibawakeun aparat kudu daek divaksin. Iye. Ai kakak cager. Eta bahasa Banten. Ampurannya kula ngomong bahasa Banten punya. Masya Allah, lain hewa kula teh sayang. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Lain omongan si Fahru Roji lain omongan kiai, lain omongan abuya. Cacahan Allah, kalamullah. Andaikan kalian berpaling dariku, kata Allah, yang aku halalkan kalian haramkan, yang aku haramkan kalian halalkan, yang aku larang kalian bolehkan, yang aku haruskan kalian haramkan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Krisis demi krisis akan kutimpakan kepada kalian. Hujan yang turun bawa bencana, gunung yang ada di atas gunung takut rontok, yang ada di bawah gunung takut tertimpa, yang ada di pinggir lautan takut tsunami, betul. Anu aya di imah pamajikan takut diselengkuhi, betul. Anu keur usaha sieun ditipu, benar.
walanabluwannakum minal khaufi wal ju'. Selalu tidak kita dihantui dengan rasa ketakutan dan ketakutan. Kesehatan kita ditakut-takuti, sampai masyarakat sholat Jumat dilarang bisi aya corona. Rajaban dilarang bisi aya corona. Muludan dilarang bisi aya corona. Ai dangdutan balos bae. Coba ayeuna balikeun ku urang. Jak corona makhluk Allah, urang deketan ke Allah melalui pengajian, melalui sholat berjamaah, melalui zikir, minta ke Allah supaya dicabut ya corona. Kan gitu meren, bener tuh. Rajaban jangan, kenapa ada corona? Kudu nama, corona ngajedog dia aya rajaban. Ada. Corona ngajedog dia aya Jumatan. Aya muludan. Ieu mah aya nu rajaban dilarang, muludan dilarang, aya dangdutan diloskeun. Habib muludan di penjara, Kiai muludan diancam rek di penjara. Ayat mah bagi-bagi sembako ngan 2 tilu presiden bebas-bebas saja. Ai kakak cager tak gering. Masya Allah. Fa indalahu ma'isyatan. Kalau mau di PSBB, kalau mau di social distancing, pasti siap kami mendukung umat Islam. Bahkan kami dari Front Pembela Islam saat itu, yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam, sebelum MUI berfatwa adanya PSBB, FPI sudah berfatwa wajib adanya PSBB. Kenapa? Satu wilayah yang kena wabah tidak boleh keluar dari wilayah tersebut, dan wilayah luar tidak boleh masuk ke dalam wilayah tersebut. Betul? Pasti kami dukung. Cuma kenapa saat ini banyak umat Islam yang melawan? Masalahnya di bulan puasa kamari, taraweh temenang di masjid, Jumat di pending, nuzulul Quran temenang. Ai eta mah galang dana konser artis di harapan istana dihadiri ku presiden los. Heuh. Cager tak gering eta kakak. Muludan temenang, rajaban temenang, ai calon bupati menang los pesta. Calon wali kota menang silahkan pesta, silahkan partai pesta. Umat Islam mah temenang rajaban. Marah tuh umat Islam. Marah tuh umat Islam. Pak polisi, barangkali di sini ada intel, catat baik-baik. Bukan masyarakat Islam, bukan umat Islam mau menentang aturan pemerintah, bukan. Umat ini berontak karena keadilan tidak ditegakkan. Kalau umat Islam dilarang mulu, dan coba agama lain pun larang kumpul-kumpul. Coba pesta-pesta partai pun larang. Coba pesta-pesta pilkada pun larang. Umat Islam berkumpul dalam rangka ibadah, memohon kepada Allah supaya penyakit dihilangkan. Tapi anu tukang maksiat kumpul-kumpul nantang ke Allah supaya penyakit dilobaan. Kunaon anu nantang dibelaan, anu minta supaya dilindungi kakala dibubarkan. Ai bapak cager tak geri. Wah kiparu keras demi Allah lain kula keras. Dan memang nage kula mah aliran kelas lain aliran halus lain. Aliran halus mah diruyuk awi aya nage. Golongan halus mah bener teh Bu? Kula rek nanya ya, anu ngaji hayang kelompok halus apa kelompok keras? Kamu kelompok halus gini hiburan sorangannya. Masya Allah. Jadi bukan ingin menentang aturan pemerintah. Dalam Islam pun sudah diatur. 15 abad yang lalu sudah diatur. Apabila ada wabah semacam itu, wajib social distancing dan PSBB, bahkan lockdown, bukan PSBB. Tapi masalahnya umat Islam jadi curiga. Bener teh ya Siti Corona teh aya. Kan gitu, bener dah. Nah soalnya, iya kegiatan-kegiatan umat Islam dilarangan baik, tapi kegiatan anu sejen malos. Makanya umat Islam cemburu, betul. Sedangkan lamun geus cemburu teh atuh kabayang. Contoh anu kolot cemburu kanu ngora, cabege ditutugan ditepokeun. Wah, jengkel aing kudu ngomong kumaha ya kira-kira nanya ya. Geus teu bisa ngomong ieu kula. Geus
hese milih bahasa kudu kumaha ieu cacahan. Fa innalahu ma'isyatan, bahkan bukan hanya di dunia ancaman dari Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, dalam tafsir Bahrul Ulum Imam Abu Lais As-Samarqandi memberikan penafsiran ayat dhabtatan fil qabri. Orang yang berpaling dari aturan Allah, presiden yang membolehkan yang diharamkan oleh Allah, DPR yang membolehkan yang diharamkan oleh Allah, kiai membolehkan yang diharamkan oleh Allah, kiai bungkam terhadap kemungkaran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, geura modar dararia digencet di kuburan anak sekolah. Wah, kami mah percaya urusan tangkurak dia digencet pasti terjadi ayana. Betul? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka daripada forum ini saya mengajak untuk diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama kepada para ulama dan para pejabat, sadarlah, tubu ilallah, kembali kepada aturan Allah. La tattabi'unna sunana man qablakum. Bukti saat ini umat Islam yang ada di dalam jabatan, yang ada di dalam keilmuan ulama, yang ada di dalam perusahaan, yang ada di dalam kemasyarakatan, berbondong-bondong mengikuti sistem orang kafir, meninggalkan aturan Islam. Betul. Hatta lau salaku juhrotobin, lamun teamah eta orang kafir asup kaliang bayawak pasti ditutur-tutur ke umat Islam. Sanajan ieu teh jalan tol, tapi ieu liang bayawak. Kiai anu bener lewat jalan tol, jalma kafir anu geblek lewat liang bayawak. Eta umat Islam lain nuturkeun jalan tol, nuturkeun kana liang bayawak. Nah soalna di liang bayawak mah lumayan aya saliter-litereun. Pantes cek Kangjeng Nabi, sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Aya dua kelompok manusia, lamun dua kelompok ieu cager, eta masyarakat bakal cager. Lamun dua kelompok ieu garering, eta masyarakat bakal gering. Lamun dua kelompok ieu ecreug, aya teu bahasa ecreug. Di dieu. Lamun ieu dua kelompok ecreug, eta masyarakat ala lecreug. Ngan lamun dua kelompok ieu garareblek, maka ieu masyarakat ieu garareblek. Cek Kanjeng Nabi, saha nu dua teh? Al ulama, pertama kiai, kadua pamarentah al umaro. Kunaon ieu Nabi nyebutkeun kadua kahiji ulama, kadua pamarentah. Henteu kieu kahiji pamarentah, kadua ulama, henteu kitu. Tapi kiai heula nu disebutkeun karena biang kerok karusakan eta kiai. Ulah nyalahkeun ieu gara-gara bae rurahna ngajedog bae. Lain rurahna nu ngajedog bae, ieu umur kiai na ngajedog bae. Mual ngajedog eta lurah lamun kiai teu ngajedog. Bener teu? Lurah, camat, presiden, DPR, aparat ngajararedog sebab kiai na ngajararedog. Aya bahasa ngajararedog di dieu. Ngajedog jiga kebode eneng teh ya. Nganeng bae kitu. Lumpah cangeunah gitu. Nah soalnya biang kerokna teh kiai moal geblek eta presiden, moal geblek eta aparat, moal geblek eta DPR, lamun kiai na teu garareblek. Rek teu geblek kumaha coba eta kiai pugunya ho eta teh tukang mabok. Minta doa ka kiai hayang jadi DPR, mere duit 5 juta. Walhamdulillah. Dasar mah abah korek momean kobok. Aya rezeki, tenang kasep didoakeun ku abah, santri dikerahkeun maca shalawat Maryah 4444. Ceri ka Allah minta tukang mabok sina jadi DPR. Pugunya eta jalma teh geblek. Calon presiden, calon menteri, calon DPR teh geblek, calon gubernur, bupati si eta teh geblek. Ngahewaan baik kana agama, ngahewaan baik kana kiai. Urusan agama anu ditarima dengan saukur piduiteun, zakat, wakaf, haji bedu gitu. Datang ka kiai mere tiket umroh, alhamdulillah. Nongeng-nongeng minta ke Allah, bahkan lain minta ke jamaah masyarakat ngomong ibu-ibu, bapak-bapak.
wayahna pokona mah kudu pilih si eta. Cek masyarakat kiai pan si eta mah gebleg ulah deuleu si eta na deuleu abahna bae. Eta gitu. Ulah deuleu si eta na deuleu abahna bae. Pugu calon gebleg digiling ku dikukung ku kiai gebleg teu eta kiai. Coba lamun kiai na ecrot, oh sia barek nyalon DPR, sia barek nyalon presiden, minta dukungan, cek kiai kasep, didukung ku bapak ngan ulah nu ayeuna. Bapak mereka ngadukung sia, nason sia mah geus teu beukieu mabok. Sia mah geus daekeun ngaji. Sia mah resep ka kiai, ai kasep mah ditinggali ku bapak, can resep ka kiai, resep keneh kana mabok. Eureun heula engke taun engke asep geus eureun kakara ku abah didukung. Cager teu kiai lamun kitu eta. Ngan kunaon anu mantak kiai jadi ngadukung bae anu geblek ge. Cek Imam Ghazali, fasadul ulama bistilahi hubbi alal mali wal jah. Anu mantak kiai ngadukung bae anu geblek karena eta kiai imanuhum bi amplopihi. Bener tak? Karena keyakinanna dina duit. Aya calo datang kadinya minta doana teu mawa duit teu dilihat-lihat acan. Sanajan tetangga ai pokna naon itu mah sanajan geblek ge ayeuna ge geus karasa ku gerong abah. Sia mah bener ge can karasa. Atpan teu gablek abah. Eta. Kula eta ngomong kitu. Salah teu. Wayo kiai ieu ngadoktrin ka masyarakatna pokona mah lamun teu ngabelaan abah, abah mah ngaji teu menta bayaran, teu menta pare, teu menta beas, ngan abah ayeuna rek menta wayahna meunangkeun dukungan abah. Cek kiai nu ieu beda dukungan ka masyarakatna kitu deui. Masyarakat lamun geus kumpul nu ieu nu itu be hayo pasreng-sereng pamenang-menang para rasea masyarakat. Bener teu? Masyarakat nu parasea ngabelaan ka kiai ieu bebeda nu bulah dieu ngabelaan ka kiai ieu tungtungna kiai jeung kiai diadu siling teluh dijampang tukangna. Terjadi teh gitu. Jadi rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kumaha cara supaya pemerintah Indonesia ieu ala lecreug? Yuk ulama kembali kana habitat urang. Sanajan mau ai geus di kota mah jadi tontonan. Bener teu? Sanajan ngaratus eta maung di hiji tempat ditonton ku masyarakat. Ku hayang nonton rela bayar 70.000, ku hayang neuleuh maung. Karena naon anu mata kitu? Karena maung kaluar tina habitatna. Coba lamun eta maung cicingna di tengah leuweung ulah kudu ratusan ka